Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmi, perwakilan dari kelompok 8. Mewakili teman-teman saya yaitu Rita Wahdini dan Tenrim Raina. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melanjutkan diskusi. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu aspek etika pendidikan. Pertama, hakikat nilai kebaikan dalam pendidikan. Apakah itu hakikat? Hakikat ialah realitas. Realitas adalah real, artinya kenyataan yang sebenarnya. Jadi, hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya bukan keadaan sementara atau keadaan yang menipu, bukan keadaan juga yang berubah. Jika kita berbicara tentang teori hakikat, maka sangat luas sekali. Segala yang ada dan yang mungkin ada, yang boleh juga mencakup pengetahuan dan nilai, atau hakikat pengetahuan dan hakikat nilai. Oleh karena itu, kajian hakikat dalam kajian filsafat dinamakan ontologi. Nilai kebaikan. Pengertian nilai. Istilah nilai berasal dari bahasa Inggris yaitu value. Aslinya berasal dari bahasa Latin yaitu valere atau bahasa Prancis kuno valoir. Menurut Rahmat Mulyana, makna nilai secara denotatif adalah harga, dan ketika makna itu dihubungkan dengan konsep lain, maknanya menimbulkan berbagai macam interpretasi. Misalnya, nilai atau harga dalam perspektif ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu jiwa, dan sebagainya. Maka, makna nilai di sini tergantung pada perspektif yang dimaksud. Pengertian nilai kebaikan. Menurut pengertian yang absolut, nilai kebaikan adalah nilai yang tampak pada tindakan mewujudkan nilai yang tertinggi. Sedangkan menurut pengertian yang relatif, kebaikan moral adalah tindakan mewujudkan nilai yang sesuai dengan isi nilai yang dimaksud, yaitu setuju dengan nilai yang dinilai lebih tinggi dan tidak setuju dengan nilai yang berada di tingkatan yang lebih rendah. Nilai baik adalah nilai yang melekat pada tindakan mewujudkan nilai positif, sebagai yang berlawanan dengan nilai negatif. Nilai kebaikan adalah suatu cabang dari nilai yang berbicara tentang bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan baik atau buruk. Nilai kebaikan berhubungan dengan perbuatan, tingkah laku, dan tindak tanduk manusia dalam kehidupan. Banyak di antara manusia menganggapnya sesuatu apabila ada manfaat untuk dia, dan ada juga yang mengatakan sesuatu baik apabila memberikan kenikmatan dan lain-lain. Mengenai baik atau buruknya sesuatu, ada beberapa teori yang menentukannya, yaitu pertama, naturalisme. Menyatakan bahwa ukuran baik atau buruk ialah sesuai atau tidaknya perbuatan manusia. Maka yang baik adalah perbuatan yang sesuai dengan fitrah manusia, dan yang berlawanan dengan fitrah itulah yang buruk. Kedua, hedonisme. Hedonisme yang menyatakan bahwa ukuran baik dan buruk itu adalah sejauh mana perbuatan mendatangkan kenikmatan bagi manusia. Maka yang baik adalah yang lezat, dan yang tidak mendatangkan kelezatan atau kenikmatan itulah buruk. Ketiga, utilitarianisme. Menyatakan bahwa ukuran baik buruk sesuatu adalah seberapa suatu perbuatan itu memberi manfaat bagi manusia. Maka yang baik adalah yang ada manfaat dan sebaliknya. Keempat, vitalisme. Yang menyatakan bahwa ukuran baik buruk ditentukan oleh sejauh mana suatu perbuatan tersebut mendorong manusia untuk lebih maju. Maka yang baik adalah yang mendorong manusia untuk maju, dan begitupun sebaliknya. Yang terakhir, idealisme. Idealisme yang menyatakan bahwa ukuran baik buruk ditentukan oleh sesuai atau tidaknya suatu perbuatan dengan konsep ideal pikiran manusia. Maka yang baik adalah yang sesuai dengan ide pikiran manusia, dan sebaliknya. Selanjutnya, menurut Louis O. Katzoff, nilai diartikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat mengalami dan memahami secara langsung kualitas yang terdapat dalam objek itu. Dengan demikian, nilai tidak semata-mata subjektif, melainkan ada tolak ukur yang pasti terletak pada esensi objek tertentu. Kedua, nilai sebagai objek dari suatu kepentingan, yakni suatu objek yang berada dalam kenyataan maupun pikiran dapat memperoleh nilai jika suatu ketika berhubungan dengan subjek-subjek yang memiliki kepentingan. Ketiga,
Nilai sebagai esensi nilai adalah hasil nilai ciptaan Tuhan. Nilai sudah sejak semula terdapat dalam setiap kenyataan, namun tidak bereksistенsi. Nilai itu bersifat objektif dan tetap. Keempat, sesuai dengan pendapat Dewey, nilai adalah sebagai hasil dari pemberian nilai. Nilai itu diciptakan oleh situasi kehidupan. Ada 3 unsur yang tidak dapat terlepas dari nilai, yaitu yang pertama, bahwa nilai-nilai bersifat subjektif karena penilaiannya berhubungan dengan sifat-sifat yang ditambah oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki objek. Yang kedua, bahwa nilai teraplikasi dalam tindakan praktis, artinya nilai sangat berkaitan dengan aktivitas seseorang. Amal adalah bukti nyata bahwa seseorang telah memiliki nilai. Yang ketiga, bahwa nilai berhubungan dengan subjek. Karena memang suatu nilai lahir dari bagaimana subjek menilai realitas, namun bukan berarti mereduksi keputusannya pada subjektivitas nilai dan meniadakan hal-hal lain di luar dirinya. Nilai terkait dengan keyakinan seseorang atas sesuatu yang mewajibkan dirinya untuk melestarikannya. Berdasarkan pada sistematika filsafat, nilai keindahan, kebenaran, dan kebaikan berada saling berhubungan secara interkala menurut hukum kausalitas. Maksudnya, yang bernilai baik seharusnya benar dan indah, yang bernilai benar sebaiknya baik dan indah, dan yang bernilai indah seharusnya benar dan baik. Tetapi apakah fakta perilaku mencerminkan dimensi hubungan yang seperti itu? Sasaran etika pendidikan, pencerdasan moral. Apa yang dimaksud dengan etika? Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal, yang biasa, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, artinya adalah adat, kebiasaan. Etika adalah ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret. Etika berupa reaksi kritis untuk menentukan pilihan, sikap, dan bertindak secara benar ketika terjadi dilema dalam menentukan keberadaan moral yang sama-sama sah dalam kehidupan. Sedangkan moral bukanlah ilmu untuk menelaah, tetapi ia menjadi objek dari etika. Ketika etika berfungsi sebagai ilmu yang menelaah. Balik ini. Pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itu sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu usaha manusia melestarikan hidupnya. Etika pendidikan adalah suatu proses pendidikan yang berjalan sesuai dengan etika masyarakat. Sebab ketika suatu pendidikan berbeda dengan sistem yang berlaku di masyarakat, maka pendidikan tersebut tidak akan bisa berkembang, bahkan dijauhi oleh masyarakat dan akhirnya akan hilang ke eksistensinya. Etika menurut para ahli. Yang pertama, Ahmad Amin berpendapat bahwa merupakan ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara mengartikan etika ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan. Yang ketiga, Soegarda Bawakawatja mengartikan etika sebagai filsafat nilai kesusilaan tentang baik buruk
serta berusaha mempelajari nilai-nilai dan merupakan juga pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. Dan terakhir, Hamzah Yakub, etika adalah ilmu yang menyelidiki tingkah laku yang baik dan buruk, serta memperlihatkan perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Ruang lingkup etika pendidikan tidak memberikan arahan yang tegas terhadap pokok-pokok bahasanya, tetapi secara umum ruang lingkup etika adalah: 1. Etika menerangkan mana baik dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, etika yang baik itu harus bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga dapatlah manusia terangsang secara aktif mengerjakan kebaikan dan menjauhkan segala kelakuan yang buruk dan tercela. Yang ketiga, etika meliputi faktor manusia itu sendiri, fitrahnya atau nalurinya, adat kebiasaannya, lingkungannya, kehendak, cita-citanya, suara hatinya, motif yang mendorongnya, perbuatan, dan masalah pendidikan. Keenam, etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi, dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia. Kelima, cara-cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pengajaran atau pekerjaan. Dan terakhir, sejarah tentang tingkah laku manusia. Objek etika pendidikan. Objek etika pendidikan adalah suatu tingkah laku atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwasanya tingkah laku manusia itu baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan, tempat penilaian terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Perbuatan menjadi objek ketika mencoba atau menerapkan teori nilai. Menurut pendapat Dr. Ahmad Amin yang mengemukakan bahwa perbuatan yang dimaksud dengan objek etika ialah perbuatan sadar baik oleh diri sendiri atau pengaruh orang lain yang dilandasi oleh kehendak bebas dan disertai niat dan dalam batin. Perpaduan antara nilai dengan perbuatan sebagai pelaksanaannya menghasilkan sesuatu yang disebut moral atau kesusilaan. Perbuatan yang dapat dihubungkan dengan nilai etis adalah: A. Perbuatan oleh diri sendiri baik dalam keadaan sadar maupun tidak. B. Perbuatan oleh pengaruh orang lain, bisa berupa saran, anjuran, nasihat, tekan paksa, peringatan ataupun ancaman. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.